Kalau di zaman sekarang dengan adanya praktik poligami ini, wanita tuh diuntungkan dari sisi apa? Ya, kalau kita bahas secara agama, berarti udah final ya. Berarti tadi kita bahas. Tapi kalau kita sekarang bahas secara ibroh ya, menurutku memang dengan adanya hukum poligami, di mana laki-laki nggak jelas seperti sekarang, dan laki-laki banyak yang bajigur seperti sekarang, yang dirugikan jelas perempuan. Karena jadi kayak cowok punya upper hand untuk itu, dan dia punya alasan bahwa gue melakukan ini karena agama, padahal sebenarnya kita nggak tahu apa yang dalam isi kepala dia. Tapi kalaupun ya kita bisa kembalikan pada situasi ideal, di mana laki-laki tidak bajigur dan laki-laki ideal, maksudnya dia bertanggung jawab, dia kemudian jadi orang yang baik, maka ada bahasan dari orang-orang barat, poligami itu menguntungkan perempuan karena kenapa? Karena aku jadi punya pasangan. Ketika zaman sekarang tuh shortage cowok-cowok baik itu luar biasa. Dan aku secara pribadi itu aku setuju, shortage cowok-cowok baik. Tapi banyak aku nggak setuju kalau pernyataannya sering karena populasi wanita lebih banyak daripada populasi pria. Enggak tuh secara sensus sama. Bahkan sekarang lebih banyak laki-laki kan? Tapi kalau shortage cowok baik itu akhirnya karena kasusnya kita ambil kasus mikro ya, walaupun ini kita nggak bisa terapin di semua. Di komunitasku itu banyak banget cewek-cewek sudah siap nikah. Kadang-kadang mendekati 30 over daripada 30 dan segala macam, dan kita sudah tahu bahwasanya perempuan itu rahimnya kan paling bagus kan di bawah 40 ya. Harusnya 28 sampai kemudian 28 sampai 35 lah matang kan benar-benar kan gitu. Nah, sedangkan laki-lakinya ini ketika contoh misalnya kayak aku ditanya misalnya, Ustadz ada referensi nggak? Aku bilang siapa nih ya? Nggak ada sama sekali referensi sekarang. Kenapa? Karena cowok-cowok bertanggung jawab ini sekarang jarang. Aku ngeliat dia hobinya masih main, ini hobinya kayak gini. Aku bilang bisa nggak sih mereka megang untuk perempuan atau anak orang dan segala macam? Ya kalau gampang gini, aku punya anak cewek. Sekarang aku harus jodohin sama siapa? Aku juga nggak tahu. Aku belum tahu setidaknya sama siapa. Artinya ya ini memang agak sulit sih. Tapi kalau misalnya itu ada memang cowok beneran yang begitu ya bisa jadi satu menguntungkan itu tadi. Yang kedua kalau ada yang kasus penyakit misalnya kayak penyakit degeneratif yang nggak memungkinkan dia untuk bisa ngelayanin lagi dan sementara dia nggak mau diceraikan, maka dia bisa untuk itu. Yang tadi kan yang pertama pengasuhan, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga penyakit yang pada laki-laki. Ada beberapa yang hyper segala macam. Nah, ini bisa untuk kemudian membantu menjadi solusi. Ada yang kayak gitu. Walaupun alasannya cukup agak aneh.